Kita mulai dulu dari Galatasaray. Gimana lo ngeliat dari permainan Liverpool? Gue bilang sih jelek, tapi Gala juga gak begitu bagus. Gala gak kalah jeleknya lagi. Iya. Lu lihat man of the match Cakir, udah jelas kan? Anjing. Iya kiper. Iya. Iya. Kipernya emang bagus kemarin. Ya dan golnya emang juga dari. Tapi kalau dibilang Liverpool layak menang, enggak. Enggak. Tapi lebih seri kalau gue bilang. Tapi peluangnya sih menurut gue banyakannya, ada beberapa peluang yang dari si siapa Galatasaray lebih banyak sih tuh. Lihat banyak Liverpool aja sih imbang. Iya. Imbang semua. Ini lebih imbang. Maksud gue 1,4 Gol 1,34. total shotnya, expected goal semua imbang lah ini. Iya. 3 peluang emas terlewatkan. Dan Osimhen kemarin gak ngegolin tapi memberikan assist juga buat golnya. Seperti halnya di fase grup, Osimhen yang ngegolin. Dan sekarang gantian Osimhen yang assist ya. Cuman kalau ngeliat dari Liverpool, kemarin tengahnya kerasa banget gak jalan coach. Menurut lo siapa yang menjadi apakah memang semuanya gak bagus? Gravenberch, McAllister sama Szoboszlai? Atau memang ya lagi bau semua nih secara dadakan semuanya, serempak. Mereka nggak bisa konsisten 2-3 match beruntun main bagus. Nah ini penting sekali kalau bilang. Bener-bener nggak solid lah. Dan harus gue akui juga Liverpool ini kurang beruntung juga musim ini. Sedikit keberuntungan itu mereka nggak dapat, kayak gol-gol terakhir itu sering di menit-menit terakhir kebobolan. Pas mereka juara di bawah Klopp kalau nggak salah itu menit-menit terakhir selalu cetak gol, ngerti nggak? Di bawah slot juga yang tahun lalu juga awal musim dia selalu menit-menit terakhir cetak gol. Sekarang menit-menit terakhir kebobolan. Dan kebobolan itu kadang lucu. Jadi satu lagi nggak beruntung juga dan pemain juga lagi nggak perform. Salah satu pemain yang konsisten itu kan Szoboszlai. Iya, kemarin juga jelek tapi. Szoboszlai sama Ekitike lumayan coach. Ketika lumayan. Iya lumayan lah. Tapi nggak, lu kalau Szoboszlai jadi pemain yang konsisten kan parah banget tim. Anjing. Itu maksud gue. Anjing lu memang parah banget. Kesana anjir. Nggak, Szoboszlai kan nggak ada berapa kali kemarin ambil keputusan yang salah. Iya. Tapi banyak juga gak sih? Maksud gue dibandingin Szoboszlai, McAllister gitu. Menurut gue lebih parah McAllister kemana-mana gitu kan. Ya jelek juga. Sama Wirtz yang harganya jauh lebih mahal. Maka dari itu kalau pemain terbaik lu Szoboszlai udah parah banget ini tim. Iya. Tapi kemarin tuh memang mereka banyak buang-buang peluang sih. 8 peluang kan yang mereka buang gitu. Dan golnya pun juga harusnya itu Van Dijk bisa effort buat jelek tuh Van Dijk kemarin. Buat gol. Dan itu kan Van Dijk bukan kali ini aja, tapi berapa kali terakhir kalau nggak Van Dijk, Van Dijk musim ini jelek. Tapi sejelek-jeleknya Van Dijk masih jauh lebih bagus daripada Konate. Oh iya. Konate blundernya gila bener. Iya. Dan pairing itu masih kalau misalkan di MU kan masih ada siapa pemain muda lu? Yoro itu masih ada bisa rotasi lah. Kalau ini kan udah benar-benar ada Joe Gomez. Joe Gomez kemarin dijadiin bek kanan kan. Makanya dia itu aja pemain-pemainnya emang agak-agak sarap juga sih emang si FSG nggak beli pemain tambahan. Ya Frimpong juga kan nggak angin-anginan juga gitu, kadang nggak fit, kadang fit pun nggak jadi starter, nggak bagus juga mainnya. Tapi yang jelas nih emang PR besar buat Liverpool karena menurut gua nggak gampang buat ngalahin Galatasaray. Kemarin pun gue lihat Galatasaray sebenarnya juga ada peluang-peluang juga dari Noalang lah, dari si Torreira, cuman efektivitasnya nggak masuk lah. Tapi kemarin si Arne Slot kan bilang kan susah untuk bermain di stadionnya Galatasaray. Emang gila sih. Karena itu bullshit lah kalau gue bilang. Tapi coach dari kalau lihat hasilnya Galatasaray di home UCL musim ini dari 6 pertandingan. Enggak, lu lihat 10 tahun terakhir sehebat apa Galatasaray di Champions League. Iya, maksudnya bukan tim yang top. Yang dibahas kan sekarang main di stadion mereka. Mereka selalu main di stadion. Mau ketemu siapapun. Emang siapa apa Galatasaray? Bullshit itu gue bilang. Itu Slot cari alasan gue bilang. Tapi memang vibes itu ngaruh sih menurut gue ya. Apalagi supporter Turki kan terkenal dengan. Makanya gue tanya, emang sehebat apa Galatasaray kok bisa mereka nggak pernah lolos ke perempat final atau semifinal atau apa? Kan nggak juga gitu loh. Jadi menurut itu alasannya Slot. Alasan. Gue bilang itu alasan Slot. Kalau lu bilang selama nggak ada penonton Galatasaray yang bisa cetak gol itu alasan. You are professional gitu. Dan lu profesional pemain Liverpool bukan di klubnya tapi juga di timnasnya. Kan mayoritas pemain timnas semua. Jadi lu punya pengalaman di dunia internasional. Jadi kalau lu hanya dengan penonton berisik lu terganggu, main catur aja lu.
Gak, Cara vibes ya. gak ada yang ganggu kalau main catur kan. Ini masalah mental aja gitu loh. Tapi kalau stadion menurut gue emang sekarang udah debatable Tapi ya kalau karena penonton bullshit lah. ya. Ya, kalau Liverpool musim ini kelihatan sih Salah sama Van Dijk kan menurun dengan momen yang sama. Betul, karena memang Liverpoolnya lagi nggak bagus. Iya. Beberapa pemain inti yang tahun lalu ngegendong, Salah, Van Dijk yang lu sebut tadi, Konate gue tambahin, lagi jelek. Iya. Dan ini kan maksudnya udah secara umur juga udah bukan di prime-nya kan. Iya. Jadi menurut gue perlu ada rotasi sih. Gravenberch yang tahun lalu luar biasa mainnya. Sekarang juga ngedrop. Biasa. Ya. McAllister tadi lu sebut, jelek juga. Banyak hilangnya McAllister. Makanya kembali lagi, kalau Szoboszlai pemain yang konsisten, something wrong dengan tim lu. Iya kan? Iya, dan apalagi tapi menurut gue ya Szoboszlai sih gila sih musim ini. Buat dia nggak pernah nyaman main di satu posisi yang sama terus ya. Benar-benar dipindah-pindah mulu kanan, tengah. Itulah kenapa dia selalu jadi starter, karena etos kerjanya. Bagus gitu. Kalau lu bilang apakah Liverpool bisa lolos, sangat bisa lolos. Sangat bisa lolos lawan. Galatasaray is a big joke loh. Pemain intinya siapa? Torreira. Osimhen siapa yang supply? Nyaris nggak ada juga. Itu bagus loh, tapi kalau dari kemarin peluangnya lumayan banyak loh itu. Si Lang sama Yilmaz tuh peluangnya crossingnya lumayan bagus. Itu kan pemain apa itu? Torreira Arsenal. Itu semua ngerti nggak lu? Dia agak lemah di backnya sih. Ini mungkin bakal mirip kayak kemarin dia lawan Juve lah gitu. Ketika di kandang mungkin agak nyaman, nanti pas di away mungkin bedanya Liverpool akan lebih sangar lah dibanding Juve yang kemarin. Betul. Liverpool lebih sangar daripada Juve. Jadi dan selisih 1-0. Lu cetak 1 gol mah extra time. Ini masih bisa banget. Masih empuk lah buat Liverpool harusnya. Tapi dia dari awal mereka harus agresif, tampil agresif. Jangan kasih gala napas. Iya. Dan kemarin Madersville juga mainnya lumayan bagus ya. Untuk gantiin seorang Alisson kemarin mainnya bagus dia. Jadi ya nggak begitu khawatir lah kayak dulu kan. Dulu pun Kelleher juga bagus sih. Oke, dari Gala yang menang 1-0 kita pindah